apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, puji Tuhan, kabar kita semua luar biasa pada hari ini. Bapak Guru Ando senang tidak kita bisa bersekolah minggu lagi dengan anak-anak yang ada di rumah? Iya, senang sekali. Iya, pastinya harus senang. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Semua senang hari ini? Pastinya harus senang ya, karena hari ini kita akan kembali bernyanyi, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab bersama-sama. Nah, hari ini anak-anak sekolah minggu di rumah akan ditemani oleh Ibu Guru Lola, ada Bapak Guru Ando, dan juga ada Kakak Angel. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Sambil tepuk tangan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Mari anak-anakku sekalian yang terkasih, kita tenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Nah, Bapak Guru Ando, waktu kecil pernah tidak Bapak Guru dipilih menjadi ketua kelas? Iya, pernah. Kalau ditunjuk berdoa pernah tidak? Pernah juga. Wah, hebat sekali. Kalau anak-anak sekolah minggu di rumah, pernah tidak ditunjuk menjadi ketua kelas atau ditunjuk berdoa? Ayo angkat tangannya, siapa? Wah, semua pasti pernah ya. Nah, Bapak Guru Ando, kira-kira waktu Bapak Guru Ando dipilih menjadi ketua kelas atau ditunjuk berdoa, bagaimana perasaannya? Apakah senang atau takut atau malu-malu atau seperti apa? Awalnya malu-malu, agak takut juga, tetapi karena Pak Guru mau mencoba, akhirnya terbiasa dan akhirnya senang. Wah, hebat sekali ya Bapak Guru Ando. Berarti kita harus berani ya Bapak Guru? Iya, harus berani. Anak-anak sekolah minggu harus berani. Iya, nah anak-anak sekolah minggu juga harus seperti itu ya. Kalau kita ditunjuk menjadi kota kelas atau disuruh berdoa, harus Iya, berani. harus berani. Iya, jangan takut karena Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 4 ayat 4a, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil bertepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya anak-anakku sekalian silakan duduk kembali. Nah, Pak Guru Ando mau mengingatkan
anak-anak semua, ada tidak yang pernah beberapa hari yang lalu melakukan hal-hal yang membuat temannya sedih, kakaknya sedih atau adiknya sedih atau orang tuanya sedih? Nah, kalau pernah, saat ini Pak Guru mau mengajak anak-anakku sekalian untuk mengakui itu. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengaku bahwa kita sudah membuat sesama kita sedih, karena itu juga membuat Tuhan sedih. Nah, mari anak-anakku dengan sikap berdoa, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan hati datang menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan, mau mengakui dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Entah itu kami sadari ataupun kami tidak sadari, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, maupun dalam bahkan sekalipun hanya dalam pikiran kami, tetapi itu menyedihkan hati Tuhan. Mari Engkau ampuni kami, dan kami anak-anak-Mu Tuhan berjanji dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari anak-anakku sekalian, kita lebih menghidupi lagi apa yang sudah kita doakan tadi dalam pengakuan dosa kita dengan bernyanyi bersama, berani tampil beda. Ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan bergerak bersama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, karena kita sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, mari dengarkan berita anugerah yang datang kepada anak-anak, kepada kita semua, yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Firman Tuhan ini terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Tapi sebelum itu, dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23a yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Sambil bertepuk tangan ya. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya pasti jadi milikmu. Nah,
Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa persembahan dan doa cerita. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan, agar anak sekolah minggumu dapat duduk dengan baik, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Begitupun juga dengan Bapak Guru Ando yang akan membawakan firman-Mu, semoga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Tetapi sebelum Pak Guru bercerita, Pak Guru mau bertanya dulu. Anak-anak yang ada di rumah, ada tidak yang sudah tahu siapa raja pertama bangsa Israel? Ayo, siapa yang tahu raja pertama bangsa Israel? Siapa? Ya, benar sekali. Saul. Dia adalah Raja Saul. Ayo sama-sama kita bilang Raja Saul. Ya, Raja Saul memimpin bangsa Israel. Dia juga bersama-sama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya itu ada salah satu sahabat dari Daud. Dia adalah Yonatan. Nah, ketika Raja Saul memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin, ternyata bangsa Filistin semakin kuat. Sehingga banyak orang-orang Israel, tentara-tentara Israel yang terbunuh. Bahkan anak-anak Raja Saul juga ikut terbunuh dalam peperangan itu. Termasuk Yonatan, sahabat Daud. Aduh sayang sekali ya, mereka wafat atau meninggal dalam peperangan itu. Nah, ketika Raja Saul dengan seorang pengawalnya sudah terdesak, dia lalu berlari, tetapi dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dia terkepung oleh orang-orang Filistin. Dan ketika dia melihat bangsa Filistin sudah mendekat, dia berkata kepada pengawalnya, "Bunuhlah aku dengan pedangmu itu." Tetapi pengawalnya sangat segan kepadanya. Lalu dia menancapkan pedangnya di tanah, dengan mata pedangnya itu mengarah ke atas, lalu dia menjatuhkan dirinya di atas pedang itu. Lalu matilah juga Saul. Dia bilang sebelum mati, lebih baik aku mati seperti itu daripada aku harus mati dibunuh oleh musuhku bangsa Filistin. Nah, anak-anak, di sebuah tempat yang bernama Hebron, di situ Daud tinggal. Dan datanglah kabar kepada Daud bahwa Raja Saul dan juga anak-anaknya sudah mati dalam peperangan. Termasuk salah sahabatnya itu Yonatan. Nah, dia sangat sedih atas kehilangan, atas kematian dari sahabatnya Yonatan dan juga anak-anak Saul yang lain. Bahkan Raja Saul pun dia sangat sedih atas kematian Raja Saul. Sekalipun pada waktu masih hidup Raja Saul membenci Daud, tetapi Daud tidak membalas kejahatan yang dilakukan atau kebencian yang dilakukan oleh Raja Saul. Dia sangat sedih dan dia berduka. Dia pun berkabung atas kematian mereka. Dia juga menyuruh pengawal-pengawalnya untuk berkabung bersama dengan dia. Nah, bangsa Israel sudah sangat terdesak, mereka semakin takut karena bangsa Filistin semakin kuat dan menyerbu mereka. Mereka tidak tahu harus kemana mencari pertolongan. Lalu tua-tua Israel berangkat ke Hebron untuk menemui Daud. Mereka lalu mengangkat Daud menjadi raja. Daud memakai mahkota dan juga memakai jubah karena sekarang dia adalah raja atas Yehuda. Nah, sekarang Daud sudah menjadi raja atas Israel. Dia menyusun rencana untuk melawan bangsa Filistin dan menyerbu mereka. Dia pun dengan pasukan-pasukannya, dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, Daud yang sekarang sudah menjadi raja, menyerbu dan merebut kota Yerusalem. Dia berhasil menduduki kota Yerusalem dan mengalahkan orang-orang Yebus. Nah, dia pun bisa memasuki kota Yerusalem dan menduduki kota itu. Lalu dia menetap di sana, mendirikan istana,
dan menjadi raja bagi bangsa Israel. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, yang sudah bisa membaca, ayo kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi terdapat di dalam pertama Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 7 dan 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 12. Tetapi saat ini kita hanya akan membaca 2 Samuel pasal 5 ayat 3 saja. Ayo anak-anakku yang terkasih, yang sudah bisa membaca, lihat Alkitabnya, buka kitab 2 Samuel ayat 2 Samuel pasal 5, kita akan baca ayatnya yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Dan cerita kita minggu ini yaitu Daud menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Kiranya Roh Kudus yang memampukan anak-anakku sekalian untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini, bahkan melakukan di dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Guru Ando yang telah menceritakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan. Mari berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, mari anak-anakku sekalian duduk tenang. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan semuanya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat senang hari ini bisa beribadah bersama-sama, sekalipun masih melalui ruang virtual, melalui tayangan YouTube yang ada, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami semua, terlebih anak-anakmu di rumah Tuhan, mereka sangat senang, dan biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Sekalipun anak-anak-Mu masih kecil Tuhan, tetapi biarlah Engkau sendiri dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus Tuhan memampukan anak-anak-Mu ini dalam tumbuh kembang mereka senantiasa juga menjadi anak-anak yang Engkau berkati dan senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan anak-anak kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang menuntun mereka, bahkan Engkau menyertai memberkati kedua orang tua yang ada di rumah di dalam mendampingi anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa dididik, dibina sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan atas persembahan yang sudah anak-anak-Mu berikan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, pada anak-anak-Mu sekalian Tuhan, pada orang tua mereka, Engkau berkati sehingga dapat digunakan, dikelola dengan baik, dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bahkan senantiasa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada bulan ini mereka semuanya sudah selesai mengikuti UTS atau final test di sekolah masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa menyertai, bahkan mungkin ada yang sudah menerima hasilnya Tuhan.
menerima raport, biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Kami percaya bahwa apa yang anak-anak-Mu terima itulah yang terbaik sesuai dengan jerih lelah mereka, dan biarlah Engkau menyempurnakan sukacita mereka Tuhan, dan rencana selanjutnya di kelas yang baru, di tahun ajaran yang baru Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Bahkan jika Engkau mungkinkan Tuhan ada rencana pemerintah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline, walaupun belum sepenuhnya Tuhan, tetapi kami menyerahkan rencana pemerintah ini bahkan di setiap sekolah Tuhan yang merencanakan. Kami menyerahkan, biarlah Engkau yang memberkati. Kami mau yang terbaik bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia ini Tuhan, bagi guru-guru, bahkan bagi kami semua. Engkau senantiasa memberkati pemerintah kami di dalam mengupayakan, memikirkan yang terbaik untuk dunia pendidikan, dan secara umum Tuhan untuk keberlangsungan kehidupan kami di negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati juga tim medis yang senantiasa mengupayakan akan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, dan juga bagi kami seluruh masyarakat Indonesia di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Karuniakan kami hikmat sehingga biarlah Tuhan kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan memberlakukan protokol kesehatan dan senantiasa menjauhkan diri kami dari hal-hal yang akan membuat kami terpapar virus corona ini. Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan memberkati kami semua di dalam menjalani kehidupan selama sisa hidup kami ini ya Tuhan. Engkau mampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin agama kami Tuhan, para pendeta, majelis, diaken, bahkan kami guru-guru sekolah minggu di dalam mengangkat tugas dan pelayanan ya Tuhan. Engkau mampukan kami sehingga biarlah pelayanan-Mu ini boleh kami angkat dengan penuh sukacita, dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan, bahkan usaha yang mereka kelola. Engkau berkati, dan biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam kedukaan, Engkau yang menghiburkan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang lalai Tuhan, yang tidak mau mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah sekolah minggu, biarlah Engkau yang menilik setiap hati mereka dan mengetuk pintu hati mereka, sehingga biarlah ya Tuhan minggu depan mereka boleh kembali bersama-sama bersekutu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tim multimedia di jemaat kami ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengaruniakan mereka kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau yang menyempurnakan syafaat kami ini, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa mendengarkan setiap permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami semua berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Ya, anak-anakku sekalian masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin.
Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu semua yang sudah setia mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.